kembali lagi bersama dengan saya Diah Pujasari, mahasiswa PGSD non-reguler tahun 2019 kelas B3. Kali ini saya mempresentasikan tentang sumber dan media pembelajaran yang saya gunakan, yang saya buat untuk kelas 2 SD. Media ini saya buat dengan tema pembelajaran bermain di lingkunganku kelas 2 semester 1. Adapun mata pelajaran yang digunakan untuk dalam media pembelajaran ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai wujud-wujud benda yang ada di sekitar lingkungan. Nah, sebelumnya saya memberikan sebuah stimulasi kepada siswa tentang berapa wujud benda yang diketahui, kemudian bagaimana sifat dari wujud benda-benda tersebut. Siswa dapat berdiskusi dan memberikan pendapat mengenai pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka. Setelah mereka memberikan pendapat mereka, saya akan memberikan sebuah video, di mana video tersebut saya tautkan pada kolom berikut. Saya hyperlink pada kolom pertanyaan berapa wujud benda yang kamu ketahui dan bagaimana sifat dari wujud benda tersebut. Hai teman-teman, selamat datang di channel Dapur Imajinasi. Di video kali ini kita akan belajar tentang wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contoh benda padat adalah batu, kelereng, pensil, dan lain-lainnya. Kemudian, benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contoh benda cair adalah sirup di dalam botol, air teh di gelas, air kopi di cangkir. Kemudian benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contoh benda gas adalah udara di dalam balon, udara di dalam pelampung, udara di dalam ban. Nah, sifat-sifatnya adalah sifat benda padat itu bentuknya tetap dan ukurannya juga tetap. Kalau benda cair, bentuknya berubah mengikut tempat dan ukurannya tetap. Sementara sifat benda gas adalah bentuk dan ukurannya itu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Baik, demikian penjelasan singkat tentang. Terima kasih. Setelah saya memberikan video tersebut, setelah siswa menyimak video yang saya hyperlinkkan tersebut, kemudian saya akan mengajak anak-anak untuk mengerjakan kolom yang telah saya buat secara bersama-sama. Di sini saya memberikan instruksinya adalah silahkan menuliskan angkanya pada kolom nomor. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah nama benda, ciri benda, dan wujud benda tersebut. Tujuan dari pembuatan media ini adalah siswa dapat mengetahui wujud benda dari ciri-ciri benda dan nama benda yang diketahui. Nah, sebelum kita mengisi ini, saya telah membuat datanya terlebih dahulu. Ini adalah data-datanya. Yang pertama adalah di kolom pertama ada nomor, kemudian di kolom kedua ada nama benda, di mana di situ ada meja, susu, angin, LPG, buku, sirup, lemari, kemudian teh manis, batu, dan balon udara. Sedangkan di ciri benda ada punya 4 kaki untuk meja, kemudian ciri bendanya untuk susu warnanya putih, untuk angin ciri bendanya sejuk, untuk LPG tidak berwarna, untuk buku lembaran kertas, untuk sirup rasa buah, untuk lemari balok, teh manis, kemudian batu bulat besar, balon udara tidak terlihat. Wujudnya meja padat, susu cair, angin gas, LPG gas, buku padat, sirup cair, lemari padat, teh manis cair, kemudian batu padat, dan gas juga,
balon udara gas. Kemudian kita kembali kepada sheet VLOOKUP ini, di mana rumusnya di sini adalah pertama-tama saya mengcopy paste dari data-data ini, semua saya copy, kemudian saya paste di kolom VLOOKUP ini, di sheet 2 ini, saya copy paste di sini. Kemudian setelah saya copy paste semua, untuk kolom nama benda, ciri benda, dan wujud benda saya delete. Saya delete semua dan tertinggal hanya nomor saja. Kemudian setelah saya delete semua dari nama-nama benda hingga wujud benda sampai kepada kolom D baris 15, kemudian saya masukkan rumus. Rumusnya adalah ini. Ya, rumusnya pertama di nama benda, di kolom B6 rumusnya adalah ini. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian saya bawa ke kolom A6, kemudian titik koma, kemudian kembali lagi ke data, kemudian saya kopas seluruhnya, lalu kemudian F4 dan titik koma lagi 2. Kenapa 2? Karena nama benda ini ada di kolom yang kedua. Kemudian enter, maka keluar hasilnya meja, kemudian lalu saya copy paste sampai bawah dan hasilnya semua keluar. Demikian juga untuk yang ciri benda, caranya sama, hanya saja perbedaannya kalau ciri benda ini ada di kolom ketiga. Sehingga di akhirnya adalah titik koma 3, kemudian enter, lalu akan keluar. Kemudian saya copy paste sampai ke baris yang terakhir, yaitu baris C14. Demikian juga di kolom wujud benda. Yang saya lakukan sama, rumusnya adalah VLOOKUP, kemudian hanya perbedaannya di belakang adalah kolom keempat, karena wujud benda ini ada di kolom keempat. Setelah hasilnya dapat, lalu saya copy paste sampai ke bawah. Setelah itu, nomornya saya hapus. Nah, nomor yang ada di sini saya hapus. Saya hapus semua sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, hasilnya akan seperti ini. Hasil hanya keluar rumus saja, pagar N strip A. Nah, yang saya instruksikan kepada anak-anak adalah silahkan menuliskan angkanya pada kolom nomor. Siswa hanya menuliskan angka pada kolom nomor boleh secara acak. Misalnya, pada kolom ini kita ketikkan angka 6. Nah, maka akan keluar nomor 6 adalah nama bendanya sirup, ciri bendanya rasa buah, wujud bendanya cair. Jika kita sinkronkan ke database-nya, nomor 6 adalah betul. Sirup, ciri bendanya rasa buah, wujud bendanya adalah cair. Kemudian kalau kita ketikkan angka yang lain di sini, misalnya 9. Nah, maka yang keluar juga adalah sama dengan database yang ada di sheet pertama, yaitu nomor 9 itu adalah batu. Nomor kedua di ciri bendanya adalah bulat besar, di wujud bendanya adalah padat. Demikian juga kita lanjutkan lagi, misalnya ini kita isikan dengan 8. Enter. Nama benda teh manis, ciri bendanya manis, wujudnya cair. Kita sinkronkan dengan database nomor 8. Ternyata betul. 8 teh manis, ciri bendanya manis, wujud bendanya cair. Kita coba lagi, ini misalnya 2. Nah, 2. Nama bendanya susu, warnanya putih, wujud bendanya cair. Demikian seterusnya. Nah, sampai di kolom yang terakhir. Nomor 7 misalnya. Nomor 3 di sini. Nomor 4 di sini. Kemudian yang belum nomor 10 di sini. Nah, hasilnya seperti ini dari ketika siswa mengisi angkanya secara acak pada kolom nomor,
hasilnya adalah seperti ini. Meskipun acak, tapi ketika kita sinkronkan dengan database yang ada di sheet pertama, hasilnya sama ya, meskipun pada sheet kedua, sheet VLOOKUP ini nomornya secara acak, namun jika kita sinkronkan itu sama. Seperti misalnya di sini nomor 7. Di sini nomor 7, nama bendanya lemari, kemudian balok, ciri bendanya, wujud bendanya padat. Kita sinkronkan di sini, ya sama. Nah, ini adalah media sumber belajar yang saya buat dengan menggunakan Microsoft Excel dipadu-padakan dengan menggunakan rumus VLOOKUP, dan saya hyperlink dengan video pembelajaran tentang wujud benda. Demikianlah presentasi saya tentang sumber dan media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu media pembelajaran audiovisual menggunakan Microsoft Excel, menggunakan rumus VLOOKUP, dan menghyperlinkkan dengan video pembelajaran. Demikian presentasi saya. Semoga presentasi ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila dalam presentasi saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.